Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Muhtar, biasa dipanggil Sinta, NIM 2019 A1H127 kelas 4 CPGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyajian data. Nah, teman-teman, di penyajian data itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, itu penyajian data berbentuk tabel. Nah, tabel ini terdiri dari kolom dan baris. Nah, contohnya seperti teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Nah, ini contoh dari data berat badan siswa kelas A. Nah, yang dimana berat badannya itu 30 sampai 39 itu frekuensinya 2 orang. Nah, frekuensi ini banyak ya. Nah, terus yang berat badan 40 sampai 49 itu 5, 50 sampai 59 itu 6, 60 sampai 69 itu 1. Nah, ini nih bentuk penyajian data berbentuk tabel. Terus yang kedua, ada berbentuk histogram. Nah, apa histogram ini? Histogram merupakan penyajian data dalam bentuk gambar persegi yang sisi-sisinya saling berhimpit. Nah, bisa lihat teman-teman di gambar ini. Nah, ini perseginya itu berhimpit, nggak ada spasi gitu, ya. Nah, contohnya ini, Nah, ini terdapat data ya, berat badan siswa kelas 4, lebih tepatnya di kelas C. Jumlahnya sama kayak tadi ya, berat badan dan frekuensinya sama. Nah, 30 sampai 39 frekuensinya 2, 40 sampai 49 itu frekuensinya 5, 50 sampai 59 frekuensinya 6, dan 60 dari 69 itu frekuensinya 1. Lalu bagaimana bentuk histogramnya? Nah, ini ya. Nah, ini histogram ya, bentuk histogram berat badan siswa kelas 4 kelas C. Nah, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X ini itu menandakan berat badan dan sumbu Y itu menandakan frekuensi, ya. Nah, kalau frekuensinya 2 ya udah ditarik sampai angka 2. Nah, frekuensinya 5 ditarik sampai angka 5. Frekuensi 6 itu ditarik sampai angka 6 dan frekuensi 1 ditarik sampai angka 1. Ya. Seperti itu. Terus yang ketiga, berbentuk diagram batang. Nah, diagram batang ini itu sebenarnya bentuknya sama kayak histogram itu, cuman histogram itu tidak memiliki spasi ya, saling berhimpit. Nah, kalau di diagram batang dia ada spasinya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini ada spasi ya antara 30 sampai 39 dan 40 sampai 49 itu ada spasinya di sini ya. Sebenarnya jumlah yang saya ambil ini sama kayak sebelumnya, cuman saya bedakan kelas ya, kelasnya saja. Nah, kelas A, C dan D gitu. Nah, berat badan yang 30 sampai 39 frekuensinya 2. Nah, diagram batangnya, nah ditarik sampai angka 2. Nah, frekuensinya ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ditarik sampai angka 2. Yang frekuensi 5 ditarik sampai angka 5 ya, diagram batangnya. Dan frekuensi berat badan 50 sampai 59, frekuensinya 6 ditarik sampai angka 6. Begitu juga selanjutnya ya. Ini berbentuk diagram batang. Oh iya, maaf sebelumnya saya lupa, kalau diagram batang itu berbentuk persegi panjang ya, berbentuk persegi panjang, ini persegi panjang nih. Nah, namun bedanya sama histogram dia memiliki spasi. Saya ulangi lagi, bedanya sama histogram, kalau diagram batang dia itu memiliki selang ya, selang-selang, memiliki spasi. Kalau histogram itu saling berhimpit ya. Terus lanjut yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah penyajian data berbentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini itu berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, paling cocok digunakan untuk menggambarkan porsi dan perbandingan suatu data tertentu. Nah, contohnya
Nah, ini teman-teman bisa lihat nih di contoh hasil belajar kelas A. Nah, ini ada yang KKM dan yang tidak KKM. Nah, ini hasil belajarnya. Nah, kriterianya seperti saya sebutkan sebelumnya. Nah, frekuensi yang KKM itu 73% dan frekuensi yang tidak KKM ada 27%. Nah, gimana cara gambar diagram batangnya? Digambar lingkaran, lalu lingkaran itu dibagi sesuai dengan banyak persen. Nah, tadi KKM berapa? 73%, makanya yang biru ini menandakan yang KKM itu lebih besar ketimbang yang merah. Kenapa? Karena angka persennya lebih besar gitu. Nah, KKM 73%. Nah, tidak KKM 27%. Nah, bisa dilihat perbandingannya ini. Nah, makanya kalau diagram batang itu sangat cocok menggambarkan porsi dan perbandingan suatu data. Terus yang kelima, diagram garis. Nah, diagram garis ini diagram apa ya? Nah, ini diagram garis ini merupakan penyajian data yang berbentuk garis. Berbentuk garis. Seperti namanya, diagram garis. Garis, nih, ini garis. Nih, ya. Ini contohnya, ini ada garisnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan diagram garis. Ini ada contoh soal ya, contoh soal nilai rata-rata ulangan harian semester 1. Anggap saja ini kelas 1, semester 1. Nah, nilai rata-rata ulangannya itu ada 6 kompetensi. Nah, ada kompetensi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, nilai rata-ratanya kompetensi 1 itu nilai rata-ratanya 75, kompetensi 2 bernilai 78, kompetensi 3 bernilai 85, kompetensi 4 bernilai 77, kompetensi 5 bernilai 83, dan kompetensi 6 nilai rata-ratanya 85. Ya. 83 ya saya sebut. Nah, bisa dilihat di gambar ini. 83 di kompetensi 5, 85 di kompetensi 6. Nah, disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, garis di bawah ini sumbu X yang ini ya. Yang ini, yang ini. Sorry. Oh, gitu ya. Oh, sorry. Nah, ada kompetensi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, angkanya itu saya ambil 70, 72 ini kelipatan 2 ya. 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, dan 86. Saya ambil kelipatan 2. Nah, kita lihat kompetensi 1 nilai rata-ratanya berapa? 75. Nah, kita lihat ada nggak angka 75? Oh, ternyata nggak ada. Nah, ternyata 75 itu berada di tengah 74 dan 76. Makanya titiknya ini itu ada di pertengahan 74 dan 76. Karena di situ ada angka 75. Nah, sama seperti kompetensi 2. Kompetensi itu 2 itu berapa angkanya? Ada 78. Nah, ada nggak angka 78? Oh iya ada. Maka dari itu titiknya itu ditarik sampai angka 78. Ini berada di garis angka 78. Nah, terus kompetensi 3 berapa nilainya? Kompetensi 3 nilai rata-ratanya 85. Nah, di sini ada nggak angka 85? Oh, ternyata nggak ada angka 85. Nah, sama kayak tadi, 85 itu berada di pertengahan 84 dan 86. Makanya titik ini berada di pertengahan angka 84 dan angka 86 ya. Terus kompetensi 4 bagaimana? Kompetensi 4 itu angkanya 77. Nah, ada tidak angka 77 di sini? Ternyata tidak ada. Sama kita di pertengahan antara 76 dan 78 karena di situ ada angka 77. Nah, titiknya berada di sini. Nah, seperti itu selanjutnya. Begitu juga kompetensi 5, kompetensi 6 juga begitu, sesuai dengan angka yang ada di tabel ini ya.
Nah, terus titik-titiknya itu dihubungkan menjadi sebuah garis. Nah, mulai dari angka 75 ditarik sampai angka 77, terus ditarik sampai angka 85, ditarik lagi sampai angka 77, ditarik lagi sampai angka 83, ditarik lagi sampai angka 85. Ya. Nah, maka dari itu berbentuklah garis. Nah, inilah dinamakan garis. Naik, terus turun, naik. Nah, ini namanya garis nih. Nah, terus yang terakhir itu ada berbentuk pitogram. Nah, pitogram ini itu merupakan penyajian data dalam bentuk lambang-lambang tertentu yang telah terdefinisi. Nah, lambang-lambang tertentu itu kuncinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, contoh penyajian data bentuk pitogram ini bisa dilihat contohnya ini. Ini contoh dari soal jumlah siswa di SD Negeri Guntur 1. Nah, ada lambang bintang dan segitiga di sini. Nah, di mana segi bintang itu menandakan mewakili 5 siswa. Nah, kalau segitiga itu menandakan mewakili 1 siswa. Gitu ya. Nah, kelas 1 ternyata ada 5 bintang. Nah, 5 bintang ini, 1 bintang itu menandakan 5 siswa. Kita hitung berapa bintangnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bintang di situ. Nah, berarti 5 dikali 5 jumlahnya 25. Maka dari itu frekuensinya 25. Sama di kelas 2 juga. Kelas 2 ada 4 bintang dan 1 segitiga. Nah, 4 bintang ini menandakan 20. Kenapa 20? Karena 5 dikali 4 hasilnya 20. Terus segitiga ini menandakan mewakili 1 siswa. Jadi 20 ditambah 1 hasilnya 21. Maka dari itu frekuensinya 21. Begitu juga seterusnya. Nah, seperti itulah penyajian data. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.